Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan pada ilmu shorof pada kitab Al-Amsilah At-Tasrifiyah. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan lafal wa'ada, yaitu yang pada video sebelumnya sudah saya jelaskan asal usul dari lafal yaitu, yaitu lafal yaitu. Kita lanjutkan kembali pada lafal wa'ada yaitu, yang mana lafal wa'ada yaitu yang tertulis pada kitab Al-Amsilah At-Tasrifiyah. Di situ tertulis wa'ada yaitu aidatan. Seperti pada video-video sebelumnya, lafal atau mauzun, lafal yang mengikuti wazan itu harusnya sama dengan wazannya, karena wazan itu adalah pola atau ukuran atau standar atau timbangan sebagai mengukur atau menimbang pada lafal tersebut. Timbangannya adalah fa'lan, wazannya adalah fa'lan, di sini aidatan. Maka lafal aidatan di sini tidak sama dengan wazannya. Seperti pada video-video sebelumnya, cara mengetahuinya adalah kita harus lihat dulu pada fi'il madinya. Kita lihat fi'il madinya adalah wa'ada, ini sudah bentuk lafal aslinya. Maka kalau kita lihat dari lafal di sini, huruf yang tidak ada adalah waw lagi. Seperti pada pembahasan lafalnya itu, yang tidak ada adalah waw, maka pada lafal ini juga tidak ada huruf wawunya. Ya, tidak ada huruf wawunya. Maka kalau diperhatikan seharusnya seperti ini. Kalau di sini fa'ala, fa'ain lam ditambah alif, fa'ain lam ditambah alif. Di sini wa'ada, wa'ada ditambah alif juga. Dan harokatnya kita samakan menjadi wa'dan. Di aidatan aslinya adalah wa'dan. Nah, lagi-lagi kalau kita pengen mengetahui bagaimana asalnya, bagaimana alasannya kenapa aidatan wa'dan menjadi aidatan, ini kita kembali pembahasan pada bab i'lal, kaidah i'lal. Maka di situ dijelaskan alasan kenapa wa'dan menjadi aidatan. Oke, jadi saya rasa pada pembahasan selanjutnya akan semuanya terus seperti itu, cara mengetahui mauzun yang tidak sama dengan wazannya. Maka kita harus tahu bentuk-bentuk nama lafal bina tersebut seperti ini. Wa'ada, yasara, ini adalah bina misal yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Kemudian saro, ini adalah lafal binanya adalah ajwaf ya'i. Pada video-video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan bina ajwaf. Kebetulan pada ajwaf yang sebelumnya adalah ajwaf wawi. Yang ini saro adalah ajwaf ya'i. Saro, nah ini nakis. Ini pada video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan ada bina nakis. Nah, kalau untuk mengetahui nakis itu apa, ajwaf itu apa, bisa dilihat video-video sebelumnya. Kalau saro ini aslinya adalah sayaro, karena disebut dengan ajwaf ya'i maka aslinya adalah sayaro. Saro karena di sini adalah nakis ya'i maka aslinya adalah saroya. Tuh. Maka untuk selanjutnya mengetahui bentuk-bentuk aslinya, kita yang penting adalah mengetahui dulu wazannya, ya. Jadi kalau kita sudah tahu wazan, kemudian yang kedua bentuk atau bina dari lafal-lafal tersebut, maka kita akan tahu asal hurufnya di situ. Jadi kita akan mengetahui asalnya lafal tersebut.
Seperti saro aslinya adalah sayaro. Kenapa saya mengatakan aslinya adalah sayaro? Karena saro di sini tertulis di sebelah sisi kanan pada kitab, di situ tertulis bina ajwaf yai. Ajwaf yang waktu itu adalah tengahnya berupa ya. Saro bina nakis yai sama dengan lafal ghoza. Kalau ghoza itu aslinya ghozawa, kalau saro di sini adalah aslinya saroya. Nah, ini yang kadang-kadang ketika kita menghafalkan pada 3 lafal ini, ya saro, saro, dan saro, ini biasanya akan menjadi kebingungan pada saat sampai pada belakang. Artinya apa? Kita menghafalkan ya saro, saro, dan saro, ini biasanya akan sering terbolak-balik. Maka kita harus fokus di sini. Kalau ini kita harus fokusnya ya-nya duluan. Ya saro. Kalau di sini maka kita fokusnya adalah sinnya duluan, sa. Kemudian yang tengah adalah ya. Kalau yang saro, ya-nya yang paling belakang. Jadi 3 lafal ini, ya saro, saro, dan saro, kalau ditulis aslinya lafal ya saro ini sudah asli. Kemudian yang kedua saro aslinya sayaro. Kemudian kalau yang saro aslinya adalah saroya. Nah, hampir sama. Hanya ya yang pertama yang ya saro tetap masih ya-nya di depan, saro ya-nya yang di tengah, saro ya-nya yang di belakang. Maka ketika kita sampai pada fi'il mudhari, masdar, dan seterusnya, maka kita harus fokus dari paling depan dulu. Ya, coba kita perhatikan. Kalau lafal yasaro, maka ketika kita melihat fi'il isim fa'ilnya di sini, maka bagaimana? Lihat di sini fa'ilun. Kalau dari fa'ala menjadi fa'ilun hanya ada tambahan alif. Yasaro berarti ditambah alif setelah ya menjadi ya sirun. Ya sirun. Nah, ini isim fa'ilnya pada lafal yasaro. Kemudian pada lafal yang saro, nah, coba saya hapus dulu. Ini pada lafal saro, kalau ini tadi isim fa'ilnya yasaro, kalau isim fa'ilnya saro, maka kita harus fokus lagi ke sini. Yang tengah ya-nya, yang depan sin, berarti sinnya dulu. Berarti ini sin, yang urutan dengan fa adalah sin, yang urutan ain dengan adalah ya, yang urutan lam adalah ro. Maka kalau kita perhatikan, kalau kita tulis yang asli, maka adalah sayirun. Nah, ini sayirun. Isim fa'ilnya saro adalah sayirun, tapi yang ditulis dalam kitab menjadi sairun. Nah, lagi-lagi kenapa sayirun menjadi sairun? Nah, ini terdapat pada kaidah i'lal. Selanjutnya pada isim fa'ilnya lafal saro. Nah, kalau kita perhatikan ya-nya ini yang paling belakang, maka sin saroya, maka sin alif ro ya. Jadi kalau ditulis menjadi sariyun. Nah, sariyun, tapi pada kitab Amsilah, dalam kitab tersebut ditulis sarin. Nah, ini yang tertulis ini huruf aslinya. Nah, jadi sairun aslinya sayirun, sarin aslinya sariyun. Ini pembahasan ini sama pada bab sebelumnya, bab awal. Ini adalah sama dengan lafal sona. Pada lafal sona ini sudah ada pembahasannya.
hanya saja ini berasal dari huruf wawu. Ini pembahasannya sama dengan lafal ghaza. Alifnya di sini berasal dari wawu. Untuk itu pada pembahasan ini saya cukupi dulu pada pembahasan yasaro, saro, saro. Ini yang sering ada kekeliruan, ada kebingungan ketika saat menghafalkan 3 lafal ini. Untuk itu kita harus perhatikan asal usul lafal awalnya dulu, baru kita akan bisa mengingat lafal-lafal yang setelahnya. Pada kesempatan ini saya akhiri dulu, kita baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.